Oke, baiklah teman-teman. Kali ini bersama Ai di program Info UNP Talk. Kali ini kita bersama Kak Winda Azmi tepatnya ya Kak, di salah satu mahasiswa berprestasi lulusan terbaik Universitas Negeri Padang wisuda periode 114 dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, mungkin kalau nama sudah ya, Winda Azmi. Kemudian saya berasal dari Pasaman Barat. Tepatnya di Sungai Aur. Dan alhamdulillah salah satu juga mahasiswa Pasaman Barat yang mendapatkan gelar waktu itu untuk mahasiswa terbaik ya di periode 114 UNP. Untuk sekarang instansinya saya mengajar di STIE Pasaman, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman. Kemudian saya juga menjadi tutor di salah satu universitas terbuka ya. Dalam pokjarnya itu di Bawan, saya ambil yang di Padang ini karena domisili di sini begitu. Mungkin kalau perkenalan itu ya, kalau sekarang ya sibuknya masih dalam tahap untuk menulis karena ada beberapa karya yang harus diluncurkan. Kemarin sudah ada 2 ya, baik itu di bidang buku untuk pembelajaran ataupun itu di bidang fiksi gitu ya. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari ya sibuk dengan mengajar. Lalu saya juga punya usaha yang namanya menjemput mungkin beberapa dari mahasiswa karena ada beberapa konsumen ya itu sudah ada pembelinya. Ya kesibukannya itu sih kalau sekarang. Oke. Kakak berarti dulu sekolah SMA-nya di Bawan ya Kak? SMA-nya di Sungai Aur. Okay. Nah waktu kakak SMA dulu gimana sih Kak? Kakak orangnya kan sekarang nih sangat aktif nih di berbagai bidang, baik itu akademis maupun non akademis. Nah waktu SMA gimana sih Kakak pribadinya atau kegiatannya waktu SMA? Kalau dari SMA, sebenarnya dari SMP ya, itu sudah aktif juga. Saya suka namanya berkegiatan dan suka sekali masuk organisasi gitu. Jadi dari SMP saya sudah mulai terjun ke namanya Pramuka UNP ya, punya organisasi. Kemudian di tingkat SMA itu sudah mulai menjadi salah satu anggota dari OSIS. Waktu itu saya koordinator dari, kalau dulu koordinator ketakwaan ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sekarang mungkin yang keagamaan. Dan di situ juga saya salah satu pradani ya, ketua putri dari Pramuka Sungai Aur, dan kami adalah salah satu penggeraknya karena saya salah satu siswa yang angkatan pertama waktu itu. Jadi tidak semudah itu untuk menggerakkan atau membuat salah satu organisasi di sekolah itu sendiri karena ada banyak tantangan dan itu juga tidak disetujui oleh kepala sekolah. Akhirnya alhamdulillah dengan berkat itu sampai sekarang Pramuka SMA 1 Sungai Aur masih aktif. Di SMA dulu juga aktif, sampai di kuliah juga aktif. Nah waktu SMA kan masih ada UN ya Kak? Sekarang kan nggak ada lagi nih UN. Benar. Nah waktu Kakak gimana sih cara Kakak mengorganisir waktu Kakak terkait akademik dan non akademik gitu? Gimana dari Kakak untuk bisa berhasil masuk di PTN dan berhasil juga menghadapi UN gitu? Iya. Kalau dulu itu karena kita memang ada ujian nasional, memang harus dipersiapkan. Saya salah satu orang tipikal yang selalu belajar ya, alhamdulillah, dan itu selalu ditanamkan di keluarga gitu ya. Kalau kamu mau berhasil ya udah belajar gitu. Mereka nggak kalau dari keluarga sih nggak terlalu memaksa kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Tapi karena kesadaran diri sendiri, kamu mau jadi ini kan, ya udah kamu belajar gitu. Akhirnya karena ikut organisasi, belajar juga, dan juga itu tanya-tanya ke guru ya. Kalau waktu SMA kan begitu ya, tanya ke teman, guru, segala macam. Dan alhamdulillah waktu itu memang salah satu penyemangat itu memang orang tua yang selalu support dan ini. Dan untuk jadi mahasiswa Universitas Negeri Padang itu nggak mudah karena saya dari daerah.
4 kali tes baru saya bisa untuk menginjakkan kaki di UNP gitu. Karena itu butuh perjuangan. Tes pertama, kedua gagal, ketiga lagi-lagi. Karena orang kalau tes pertama gagal udah selesai. Kalau saya enggak. Saya gagal, coba lagi. Alhamdulillah sampai sekarang bisa menginjakkan kakinya di Universitas Negeri Padang. Gitu. Iya. Itu gimana sih Kak cara Kakak ngatur waktu untuk mempersiapkan tes, belajar dan kegiatan sosial lainnya gitu? Itu untuk mengatur waktunya ya, karena mungkin kalau di tingkat SMA masih labil, kemudian masih ada faktor dari teman-teman gitu kan ya, dan saya tuh memprioritaskan apa sih yang jadi prioritasnya sekarang gitu. Kalau belajar, kalau kita harus menghadapi ujian ya udah belajar dulu. Tapi bukan berarti yang kegiatan sosial lain akan ditinggalkan ya, enggak, tapi dia tetap jalan. Selesai belajar mungkin bisa dengan kegiatan yang lain gitu. Mungkin apa ya, dulu itu ada kegiatan lomba-lomba di tingkat sekolah. Itu memang susah sih untuk yang memanage waktu yang pertama, tapi kalau sudah dijalani alhamdulillah udah oke sih sebenarnya, tergantung diri sendiri sih gitu. Ada punya jadwal jam segini sampai segini harus kamu belajar, jam segini udah selesaiin yang masalah yang organisasi gitu. Berarti Kakak punya to-do list dari pribadi iya, gitu? Benar, ada bukunya untuk list ini jam segini, memang jadwal dari bangun tidur itu ada, karena sudah terbiasa. Iya. Waktu awal kuliah itu gimana cara Kakak beradaptasi? Kan kita dari SMA, apalagi kita dari dari daerah gitu dan ke kota, di Kota Padang, itu gimana cara Kakak beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya? Oke, karena saya salah satu siswa ya yang lulus waktu di UNP, dan itu saya nggak kenal siapa-siapa gitu di kelas, karena saya masuk waktu itu di program studi pendidikan bahasa Indonesia konsentrasi budaya alam Minangkabau. Sedangkan saya bukan orang Minang, saya orang Mandailing. Tentu untuk beradaptasi itu sangat susah juga ya karena kenal. Tapi karena berkat organisasi kita sudah biasa berinteraksi dengan orang lain, ketika di UNP ini alhamdulillah tidak ada istilahnya hambatan untuk beradaptasi, bergaul dengan teman-teman yang baru. Bahkan dia semakin erat ya, semakin hari semakin erat, karena kita orangnya heboh ya, satu kelas itu orangnya heboh semua, nggak ada yang kayak pendiam, nggak ada. Jadi saya juga ikut-ikut, oh berarti temannya kayak gini, ya udah asik-asik aja gitu. Tuh. Kalau masa kuliah juga pasti ada malasnya dong ya? Itu ada turun naiknya gitu benar. mood untuk belajar. Nah, gimana tips dari Kakak untuk menghadapi situasi tersebut? Jadi di tahun pertama itu saya benar-benar tidak diizinkan orang tua ya untuk mengikuti organisasi. Alasannya mereka itu takut kalau ikut organisasi nilainya jadi anjlok. Jadi saya sebenarnya ingin membuktikan ke mahasiswa yang sebenarnya aktivis, tapi dia bisa berprestasi. Karena itu tidak jadi alasan sebenarnya. Nah, di tahun pertama saya coba, itu tidak ikut organisasi apapun, 2 semester berlalu, tapi rasanya kok hampa ya gitu ya. Karena biasanya berkegiatan, kemudian ada, pokoknya ada kegiatan apapun di organisasi. Lanjut, saya tidak bisa, dalam hati ini nggak bisa dibiarin, nanti kalau misalnya kita hanya kampus pulang terus nggak ada kegiatan apapun, apa yang kita dapatkan cuma di kampus doang gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk daftar ke pramuka, karena basicnya di pramuka ya. Daftar ke pramuka UNP, kemudian itu belum tahu, orang tua belum mengizinkan. Mereka taunya ketika pas mau pelantikan. Jadi pelantikan kan harus izin ya, karena kita jauh sekali di lapangan gitu. Jadi waktu itu ketika minta izin memang butuh perjuangan, ya akhirnya alhamdulillah diizinkan. Karena saya buktikan ketika saya tidak ketika saya ikut organisasi, saya nilainya bagus. Tapi ketika saya tidak ada organisasi waktu yang 1 tahun itu, malah nilainya IP-nya kok segitu-segitu aja ya gitu. Jadi saya buktikan ke orang tua dan mereka juga support. Nah, cara belajar itu seperti itu. Ketika setelah selesai mata kuliah, langsung ke perpustakaan, ambil buku, bahan segala macam, kerjakan tugas. Setelah itu baru urus ke organisasi.
Setiap hari saya ke organisasi pramuka seperti itu. Dan alhamdulillah dari organisasi itu lahirlah orang-orang yang memang benar bisa dibutuhkan orang lain gitu. Oke. Nah, motivasi dan dorongan apa sih yang buat kakak bisa melewati tantangan-tantangan? Tadi kan juga nggak diizinkan oleh orang tua. Nah, motivasi apa yang bisa membuat kakak tetap maju? Saya suka memikirkan hal ke depan. Kalau saya seperti ini, nanti ke depannya seperti apa? Meskipun itu mungkin belum terjadi gitu ya. Karena keinginan sebenarnya, meski orang tua tidak mengizinkan, tapi berusaha untuk minta izin, beri dia pengertian, beri dia ini loh, kalau misalnya ikut organisasi nanti ke depannya seperti apa, kita punya banyak link, kita punya banyak teman, dan kita juga akan mudah beradaptasi seperti itu. Tapi untuk supportnya sebenarnya dari orang tua sih, melihat karena dari keluarga kampung gitu ya, artinya saya salah satu orang di keluarga itu yang bisa sampai pendidikan magister, dan saya ingin buktikan ke mereka bahwa saya bisa gitu. Jadi kalau misalnya tiba downnya, ya udah ingat lagi, ini orang tua, kamu ingin ini kan, ya udah bangkit gitu. Nah, itu jadi motivasi orang tua sih yang selalu support sebenarnya. Itu juga ada tips nih teman-teman dari Kak Winda tadi, gimana cara meyakinkan orang tua untuk mimpi kita yang mungkin belum didukung ya Kak oleh orang tua. Dan masing-masing kita juga punya kelemahan dan kelebihan ya Kak di diri kita gitu. Gimana sih cara Kak Winda untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita punya di diri kita? Kalau saya, kelemahannya tentu ada ya. Saya lemahnya ketika sudah berkegiatan, kemudian mudah capek sih sebenarnya ya. Nah, karena saya punya penyakit asma dulunya, jadi kalau kekurangan seperti itu, ya saya harus memang fit, minum vitamin, dan benar-benar butuh energi ya. Pokoknya makanan yang bergizi dan yang segala macam lah, untuk madu segala macam. Tapi kalau misalkan ketika belajar, saya tipikal orang yang kalau menghafal itu susah mengingat. Sampai waktu itu di Pramuka UNP saya sering diherdik karena tidak mengingat nama teman-teman gitu. Jadi saya susah mengingat, dan 2 kali 3 kali itu masih agak ragu-ragu, apalagi mungkin kalau lagi ngajar ke mahasiswa gitu ya. Dan itu saya memang harus belajar terus, memang harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang itu akan lupa. Jadi emang itu sih, belajar, mulai lagi. Nah, itu untuk mengatasi memang kelemahan yang ada di diri sendiri. Waktu kuliah, masalah-masalah seperti apa sih yang Kakak hadapi semasa dari S1 ya sampai magister? Itu masalah seperti apa? Masalahnya banyak banget ya. Nggak terhitung ya pastinya. Iya. Setiap orang itu pasti punya masalah, dan itu berbeda. Kalau saya masalahnya mungkin ketika kalau mahasiswa akhir ya, kan orang banyak ya, saya tuh kok susah ya dengan pembimbingnya gitu. Jadi waktu S1 itu saya memang diuji sekali dengan pembimbing, karena mereka tidak mau, salah satu pembimbing tidak mau membimbing gitu. Tapi akhirnya saya berdoa, pokoknya berserah diri dengan usaha juga. Akhirnya ya udah, ibu itu mau, dan ternyata ibu tuh hanya menguji. Akhirnya kita akrab sampai magister juga karena masih beliau dosennya, masih selalu diingatin gitu. Nah, artinya ya kita tuh harus memang benar-benar punya komitmen, kemudian harus kita tahu juga kita mau jadi apa gitu. Dan bisa juga sih motivasi untuk diri sendiri, ketika kita sudah down, ya udah ingat lagi masa-masa lalu, kita udah berjuang sampai sini lah gitu. Udah jauh gitu. Udah jauh ya, masalah-masalah itu pasti ada solusinya gitu. Balik lagi sih ke situ. Menurut Kakak, bagaimana sih cara bergaul dan cara beradaptasi dengan teman-teman di dunia perkuliahan ini? Karena kan berbagai macam kan karakter. Ya. Kalau saya tipikal orang yang mudah bergaul. Yang namanya saya dari tepat sih sebenarnya jurusan bahasa Indonesia, bercerita terus ya gitu. Jadi ketika saya kenal dengan orang itu, baru saya lihat dulu ini bisa nggak ya diajak bicara,
Ya udah, kalau bukan dia, saya yang memperkenalkan diri. Akhirnya saya ajak bicara, ya udah terjalin apa ya, interaksi keduanya gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang yang mungkin kan ada ya yang sifatnya pendiam kayak gitu, ya nggak apa-apa, dibawa aja. Kalau misalnya dia nggak ada respon, ya udah berarti dia bukan apa ya, bukan tipikal orang yang pembicara gitu. Jadi apa yang bagus, apa yang tepat aja sih, kalau misalnya perlu ya udah ngomong sama dia gitu. Menurut kakak sepenting apa sih gitu peran lingkungan pertemanan, dan bagaimana sih cara kakak menemukan lingkungan yang suportif untuk kakak gitu kan? Ada banyak juga nih Iya, kita benar. dapat lingkungan yang kadang-kadang toksik gitu, kadang-kadang nggak sesuai dengan karakter Iya. kita gitu. Gimana sih tips dari kakak, cara kakak menghadapi? Kalau seberapa penting, sangat penting ya. Karena kalau misalnya di lingkungan kita orang-orang, misal nih, orang-orang yang rajin belajar, kemudian mereka ingin apa, keantusiasan mereka untuk menggapai cita-cita itu, ya berarti kita ikut dong di situ. Tapi kalau misalnya di lingkungan kita orang malas, otomatis kita juga akan ikut gitu. Jadi saya berusaha untuk menjaga lingkungan itu berteman dengan orang-orang yang saya bisa mendapatkan hal positif dari situ. Kita kalau misalnya mereka hanya hura-hura, kan kita kuliah ya, Iya. mereka hura-hura, kemudian nggak ada belajar sama sekali, tinggalkan. Tapi kalau misalnya dia memberikan hal positif bagi kita, ya udah kita tetap berada di situ. Atau mereka bukan tipikal orang yang mereka nggak tahu ya kayak mana gitu. Nggak apa-apa, kita yang memberikan pesan ke mereka, jadi kita sama-sama berjuang sehingga apa yang kita inginkan tercapai gitu. Tipsnya ya memang harus benar-benar tahu lagi ya keinginan kita, harus benar-benar butuh perjuangan untuk mendapatkan mimpi-mimpi itu. Nggak segampang itu sebenarnya. Iya, iya. Oke. Kakak juga banyak ya tadi organisasinya, baik itu pramuka juga gitu, di luar juga. Menurut kakak sepenting apa sih peran organisasi bagi kakak? Penting sekali, karena dari organisasi mungkin bisa seperti ini sekarang. Karena dari organisasi bisa berbicara di depan umum, public speakingnya bagus. Karena dari organisasi memiliki teman-teman yang banyak. Karena organisasi kita udah sampai kemana ke sini gitu ya. Karena saya sudah apa ya, merasakan dampak dari ikut organisasi. Sebenarnya bukan di pramuka, di BEM juga seperti itu. Hima Pasbar juga saya ikut salah satu organisasi waktu itu. Pokoknya semua organisasi itu sangat berdampak positif, dan itu penting bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya, yang sekarang itu hanya virtual dan katakanlah daring gitu ya. Karena nanti di sisi lain mereka nggak kenal, temannya aja mereka nggak kenal, apalagi yang lain. Nah itu salah satu nanti untuk mengatasinya, memang mereka harus ikut organisasi. Karena organisasi bisa menjadi pembicara, karena organisasi bisa menjadi juri misalnya, karena organisasi bisa memiliki skill yang lebih banyak lagi, meskipun itu bukan di bidang kita. Tapi ketika organisasi, kita sudah ikut organisasi, jangan seperti orang-orang lain di luar beranggapan anak organisasi itu pasti lama untuk tamatnya. Pasti dia lebih fokusnya ke organisasi sehingga dia terlambat untuk wisuda. Itu jangan. Saya sudah katakan bahwa ketika kita sudah masuk organisasi, tanamkan di diri, memang utamanya adalah belajar, tapi organisasi itu adalah nomor 2 ya, karena itu saling berhubungan gitu. Makanya bisa sampai sekarang, kalau orang bertanya organisasi penting, sangat penting bagi saya. Karena dari situ saya lahir seperti ini gitu ya. Gitu. Sebagian mahasiswa kan ada juga yang nggak berminat untuk masuk ke ranah organisasi Iya, gitu, benar. karena beranggapan bahwasanya nanti sibuk, ketinggalan kuliah Iya. gitu. Nah menurut kakak gimana sih pandangan-pandangan seperti itu, yang tadinya juga lama lulusnya kalau masuk organisasi gitu, gimana sih? Kalau pemikiran seperti itu ya, mahasiswa itu pemikiran seperti itu, berarti dia tidak tahu bahwa yang orang-orang sukses di sana itu lahirnya dari mana, pasti dari organisasi. Mereka tidak tahu sebenarnya. Kalau saya bertemu dengan mahasiswa yang
baru, katakanlah itu mahasiswa baru, saya pasti sarankan masuk organisasi. Memang benar di organisasi itu sibuk, rapat tiap sebentar. Saya dulu ketika masuk di BEM, ketika masuk di Pramuka, ada jadwal yang sama untuk rapat, saya bagi setengah jam di BEM, setengah jam di Pramuka. Jadi akhirnya dapat kedua-duanya gitu. Jadi bukan tidak mungkin ya, maksudnya kita itu jadi mahasiswa berprestasi walaupun aktivis gitu. Kalau misalnya orang bilang orang yang masuk organisasi itu lama untuk lama tamatnya atau lulusnya, itu mungkin tergantung diri sendiri. Kalau kita pengennya untuk cepat tamat, ya berarti kita harus berusaha. Tidak jadi alasan kalau organisasi itu gitu. Jadi imbangilah antara waktu kita di organisasi dan di kuliah. Artinya itu harus bisa memanage waktu. Gimana sih tips dari kakak untuk bisa menyusun list prioritas gitu kan, yang mana yang akan kita dulukan gitu? Ya. Kalau saya memang dari dulu memang ada listnya ya, misalnya kita jam segini harus memang sudah di kampus, kemudian kalau misalnya ada kegiatan ya udah kita prioritaskan yang mana, yang di organisasi gitu. Artinya tidak mengganggu antara organisasi dengan yang kuliah, karena kita sudah bisa memanage waktu kan gitu. Tipsnya itu tadi, kalau misalnya yang penting untuk saat ini adalah kegiatan, ya udah kita jalani kegiatan di organisasi. Tapi kalau yang sekarang kita ujian, bisa katakan itu mungkin ujian tengah semester, ya fokus di situ gitu. Kalau saya begitu, fokuskan di situ. Nanti kalau sudah ujian selesai, ya udah baru ke organisasi. Gitu. Artinya keduanya saling berhubungan sih, saling ya penting sih duanya gitu. Tipsnya itu harus bisa memanage waktu, kemudian harus mana yang kita pentingkan saat itu, memang itu yang kita jalan. Selama di UNP pasti kakak juga ngerasain keuntungan dari berorganisasi, dari kuliah di Universitas Negeri Padang gitu. Apa aja sih keuntungan yang kakak rasain setelah berkuliah di UNP? Banyak sekali ya kalau keuntungan, karena selain ilmu juga pengalaman dapat. Saya waktu itu tamat 2014 dan itu jelang waktu 1 bulan pengangguran, kemudian kerjanya itu di kontraktor ya. Dan itu berkat apa? Berkat relasi dari organisasi. Nah itu untungnya kalau organisasi ya. Nah waktu itu mungkin karena kita basicnya di pendidikan, pengen dong berinteraksi, pengen mengajar. Lalu saya berhenti masuk ke bimbel agama, kemudian primagama dan lain-lainnya. Lalu nggak habis sampai di situ, kemudian masuk lagi ke sekolah-sekolah gitu. Artinya apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan di UNP ini, itulah yang menjadikan kita bisa bekerja di sini, bekerja di situ. Karena berkat itulah sebenarnya. Memang di kuliah itu tidak ada diajarkan bagaimana sih mengajar di lapangan ketika menghadapi masalah ini seperti apa. Nah, ketika kita berorganisasi itulah sebenarnya kita belajar, karena kita butuh organisasi, ya, butuh organisasi, makanya bisa belajar seperti itu. Dan keuntungan banyak ya, sudah dapatkan dari dosen sini juga. Kebetulan waktu itu pernah jadi asisten dosen 3 semester, diberikan ilmunya, kemudian sampai dapat jadi pembicara ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, kemudian kepada yang membutuhkan juga. Jadi intinya memang alhamdulillah ilmu yang didapat dari UNP ini memang sangat banyak keuntungannya, sehingga sampai sekarang dan bisa melahirkan karya gitu. Iya. Karena ada juga nih Kak beberapa mahasiswa yang berpikiran kalau bagusnya nama kita itu tergantung dari di mana kita berkuliah atau universitas kita. Nah, menurut kakak gimana sih pandangan seperti itu? Kalau itu sih saya nggak setuju ya. Dimanapun kita kuliah, baik itu di perguruan tinggi negeri atau swasta, tapi tergantung kitanya. Kalau kitanya malas-malasan, toh sama aja kan. Walaupun dia kuliah di perguruan tinggi yang mungkin bisa dikatakan nomor 1 di Indonesia, tapi dianya malas-malas, kemudian nggak ada ikut organisasi dan segala macam, tetap aja dia tidak bisa menggapai keinginannya gitu. Tapi kalau kita pun kuliah di perguruan tinggi yang bisa dikatakan yang tidak terlalu famous gitu, terkenal gitu,
Kalau kitanya semangat, kemudian kita belajar terus, mungkin ambil ilmu dari sana-sana, ya udah dia bisa berhasil. Jadi semuanya tergantung kepada diri sendiri. Oke, baik. Ya, mungkin itu aja dulu Kak sesi sharing kita bersama Kak Winda. Mungkin kembali lagi teman-teman untuk pertemuan kita selanjutnya di Info UNP Talk.